masih membahas tentang perang Ahzab atau perang Khandaq, di mana kaum muslimin menggali parit dalam keadaan susah dan berat karena pada musim dingin yang menggigit, menusuk tulang. Pada keadaan yang genting semacam itu, pada keadaan yang sulit, kaum muslimin terjepit semacam itu, justru orang-orang munafik malah menyebarkan keraguan-keraguan di antara kaum muslimin, dan justru mereka merayu para sekutu-sekutu Nabi Muhammad untuk membuat, untuk berbalik menyerang Nabi. Ini orang munafik. Banyak disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an tentang usaha-usaha orang munafik pada saat itu. Disebutkan di dalam surat Al-Ahzab. Jadi nama perang ini ada di dalam Al-Quran, dijadikan sebagai nama surat. Surat Al-Ahzab itu berisi tentang kisah perang tersebut. Idja'ukum min fawqikum wa min asfala minkum. Ingatlah ketika mereka, itu orang-orang munafik, datang kepadamu dari atas, dari bawah, dan ketika tidak tetap lagi penglihatanmu dan hatimu menyesak, wa idzaghatil absar wa balaghatil qulub al-hanajir wa tadunnuna billahi dununa, dan kamu menyangka terhadap Allah dengan macam-macam persangkaan. Ya, keadaan berat, keadaan sulit, orang munafik merajalela dengan menggembosi semangat, terus kemudian para sekutu, para teman-teman itu malah menjauh, malah berbalik. Itu sudah pikiran bermacam-macam. Ini apa tidak ditolong sama Allah, ya? Wa tadunnuna billahi dununa. Kalian menyangka yang bermacam-macam kepada Allah. Kadang-kadang umat muslim gitu, kalau diuji itu menyangka bermacam-macam kepada Allah. Di Palestina banyak yang meninggal dunia, menyangka bermacam-macam, hancur, menyangka bermacam-macam kepada Allah. Ini gimana kalau Allah nggak nolong? Bagaimana? Kemudian hunalika batuliyal mu'minun wa zulzilu zilzalan syadidan. Disitulah diuji orang-orang mukmin dan digoncangkan hatinya dengan goncangan yang sangat besar. Goncang hatinya kaum mukmin karena sangat sulit. Wa idh yaqulul munafiqun walladzina fi qulubihim marad. Dan ingat ketika orang-orang munafik dan orang-orang yang di hatinya ada penyakit, ma wa'adanallahu wa rasuluhu illa ghurura, mereka mengatakan Allah dan Rasulnya tidak menjanjikan apa-apa buat kita kecuali tipu daya. Kita dibohongi aja itu sama Muhammad, kamu itu dibohongi, capek-capek menggali parit, itu kita akan kalah. Jumlah kita ini sedikit, mereka itu banyak sekali, 20.000 cuma melawan 3.000. Bisa menang dari mana? Logis memang. Dan itu betul-betul sebuah ujian yang berat saat itu. Wa idh qala ta'ifatun minhum ya ahla Yathrib, ketika ada sebagian dari mereka yang mengatakan, wahai penduduk Yathrib, penduduk Madinah. Yathrib, nama Madinah sebelumnya. La muqama lakum, sudah, hai penduduk Yathrib, tidak ada tempat untukmu. Farji'u, udah pulang aja kalian itu. Wa yasta'dzin fariqun minhum an-nabi, dan ada yang minta izin sebagian dari mereka kepada Nabi.
Yaquluna inna buyutana aurah, mereka mengatakan rumah-rumah kita kosong, tidak ada yang jaga. Diajak kerja bakti enggak mau. Nah, rumah enggak ada yang jaga, ini gimana? Mereka minta izin, saya mau pulang, ngurusi rumah, tinggal berhari-hari, gali parit gitu kan. Wa ma hiya bi'aurah, kata Allah. Sebenarnya rumahnya tidak kosong, kata Allah ya. In yuriduna illa firara, mereka minta izin itu kecuali untuk lari aja dari perang, enggak mau susah-susah. Walau dukhilat alaihim min aqtariha thumma su'ilul fitnah la'atauha wa ma talabbathu biha illa yasira. Kalau Yasrib itu diserang dari segala penjuru, kemudian diminta kepada mereka supaya murtad, niscaya mereka akan murtad, kata Allah begitu. Jadi yang dibela itu bukan agama, yang dibela kepentingan dirinya sendiri, cari untung. Kalau memang kita ini bisa belot kepada musuh terus aman, kita belot saja gitu. Yang penting kan aman, yang penting kita ini aman sama keluarga kita. Itu kata Allah, yang tahu isi hati mereka. Walaqad kanu ahadullah min qabl, sebenarnya mereka itu sudah berjanji kepada Allah sebelumnya. La yuwallunal adbar, supaya mereka itu berjanji bahwa mereka tidak akan membelot, tidak akan berbalik. Bahkan ahdullahi mas'ula, dan janji Allah itu akan ditanya nanti, akan dimintai pertanggungjawaban. Nah, hasil dari usaha-usaha orang munafik itu, pada saat yang genting itu, justru Nabi Muhammad mendengar pembelotan dari Bani Quraidah, dari baninya orang Yahudi. Orang Bani Quraidah itu Bani Yahudi. Mendengar bahwasanya Bani Quraidah telah membatalkan perjanjian perdamaian dengan kaum muslimin. Wah, tambah berat lagi apa yang dirasakan oleh Rasulullah dan kaum muslimin. Udah nyangka bermacam-macam ini. Bani Quraidah itu besar, kuat mereka. Kok ini malah melawan kita? Bagaimana ini kita ini nanti nasib kita bagaimana? Anak-anak bagaimana? Keluarga bagaimana? Saat itu kemudian Rasulullah meminta Sa'ad bin Mu'adz dan Sa'ad bin Ubadah untuk mencari kebenaran berita itu. Benar enggak ya? Bani Quraidah itu membelot, benar enggak? Setelah itu Sa'ad sama Sa'adnya, Sa'ad sama Sa'ad ini kemudian ke Bani Quraidah dan mencari kebenaran berita itu, dan ternyata betul. Ternyata betul. Memang orang Yahudi itu susah dipegang. Jangan sekali-kali berbisnis atau punya perjanjian sama mereka, udah pasti akan dikhianati, akan menjadi pengkhianat. Kemudian saat itu Rasulullah ngajak rembuk lagi para sahabat, musyawarah lagi. Dengan kondisi yang begitu ya, begitu gentingnya, Rasulullah itu sempat mengusulkan apa kita menawarkan sepertiga hasil buah-buahan kita Madinah ini kepada Bani Quraidah. Jadi Rasulullah mundur, artinya tidak melawan ya, karena logis melihat posisi itu kayaknya tidak akan menang memang. Dan Rasul itu kasihan, bukannya Rasul takut, tapi kasihan dengan umat, dengan kaum muslimin yang tentu saja banyak anak-anak, banyak wanita, itu akan terbunuh mereka kalau sampai jadi perang betulan. Maka Rasul menawarkan begitu di musyawarah ya, bukan menawarkan langsung ke Bani Quraidah. Di musyawarah itu Rasul menawarkan usulan semacam itu, bagaimana kalau kita serahkan sepertiga hasil buah-buahan Madinah kepada Bani Quraidah supaya mereka tetap mau membela kita, bersekutu dengan kita.
Tapi usulan itu ditolak oleh para sahabat. Ya, usulan itu ditolak oleh para sahabat. Jadi itulah kondisi bagaimana musyawarah pada zaman dahulu ya, pada zaman Rasulullah. Tidak selalu Nabi itu kemudian usulannya diterima, Nabi keputusannya langsung diterima, tidak selalu dia musyawarah. Dan Nabi juga legowo, kalau tidak diterima ya sudah legowo, nggak mentang-mentang saya Nabi, saya mesti benar nih, nggak mungkin tidak, kamu ini mesti salah kalau nggak sama dengan aku, nggak gitu juga. Meskipun Nabi itu bahkan ya, Nabi aja begitu. Jadi menerima ketika Nabi di dalam peperangan memutuskan kita berkemah di sini. Lalu ada sahabat mengatakan ini tempatnya nggak strategis Nabi. Itu Nabi mengalah. Oh begitu ya sudah kita pindah gitu. Tidak, ini sudah sesuai dengan ketentuan Allah ini, tidak begitu. Tapi logis, ya, logika, tidak hanya berdasarkan wahyu. Dan menerima usulan-usulan para sahabat-sahabat, termasuk penggalian parit itu juga dari Salman Al-Farisi. Katanya para sahabat, kenapa kita harus memberikan kepada mereka? Mereka yang salah. Jangan mengalah Nabi, sudah kita teruskan saja. Walillahil izzah wa rasulihi wal mu'minin. Kehormatan, kemuliaan itu milik Allah, milik Rasulullah, milik kaum muslimin. Ayo kita teruskan Nabi. Dari situ Nabi jadi semangat lagi beliau, artinya jadi tambah kuat. Artinya orang-orang yang ditakutkan nanti akan terbunuh itu mereka malah mendukung Nabi Muhammad. Sampai akhirnya Nabi Muhammad beliau ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, salah satunya dengan di Bani Quraidah tadi itu, orang-orang Yahudi itu. Ternyata sudah ada satu orang dari Bani Quraidah itu yang sudah masuk Islam. Namanya Nu'aim bin Mas'ud. Dari Bani Quraidah itu ada yang masuk Islam. Jadi tidak semua Yahudi itu jelek ya, artinya ada yang masuk Islam. Tapi jarang sekali, bisa dihitung dengan jari. Ini salah satunya ini, Nu'aim bin Mas'ud. Ini udah masuk Islam, tapi keislamannya tidak diketahui oleh seluruh Bani Quraidah, nggak ada yang tahu. Kalau Nu'aim udah masuk Islam, maka Nu'aim ini berpikir bagaimana saya menolong saudara-saudara saya ini. Sedangkan posisi saya ini posisi di Bani Quraidah, ini mesti saya bisa nolong. Lalu Nu'aim mendatangi Rasulullah. Diam-diam, sembunyi-sembunyi, karena kalau sampai ketahuan ya dia langsung dibunuh juga. Sembunyi-sembunyi mendatangi Rasulullah, lalu mengatakan, ya Rasulullah, murni bima syi'ta, wahai Rasulullah, perintahkan saya, terserah mau diperintahkan apa di dalam peperangan ini. Di saat-saat penggalian itu ya, dan musuh sudah datang, sudah berkemah di depan parit itu mereka, tapi tidak berani masuk, dan kaum muslimin tidak berani keluar. Dia sudah nunggu-nungguan saja, hanya melempar-lempar batu gitu. Jadi kalau yang selama ini nunggu-nunggu perangnya mana? Nggak ada perangnya, pertempurannya nggak ada. Ya, yang nunggu-nunggu perangnya tadi itu perang batin, perang kuat-kuatan, perang kuat-kuatan tipu daya atau politik. Nah, di sini Rasulullah memainkan politiknya yang luar biasa, ahli strategi, ahli politik. Ketika Nu'aim minta supaya diperintahkan apa saja, Rasulullah kemudian mengatakan, innama anta fina rajulun wahid, sesungguhnya kamu itu diantara kita hanyalah satu orang. Fakhdul anna in istata'ta, kalau begitu kamu buat tipu daya. Innal harba fit'ah, karena sesungguhnya perang itu adalah tipu daya. Diboleh bertipu daya di dalam perang, itu boleh. Boleh berpolitik, menipu di dalam perang, itu boleh, menipu di dalam perang. Jangan malah jujur, ya hancur nanti kalau jujur.
ketangkep, ditanya, markasmu di mana? Oh jujur, sana, semuanya ada di sana. Berapa jumlahnya? Sebutin semuanya. Ya hancur. Maka boleh bohong, boleh bertipu daya, buat jebakan-jebakan. Ini kan jebakan. Jebakan itu kan menipu. Kita Muslim nggak boleh menipu, nggak boleh begitu. Dalam perang harus ada tipu menipu, jebakan-jebakan begitu. Nah ini Nu'aim bin Mas'ud ini kemudian dia itu pergi ke Bani Quraidah, ya, pergi ke Bani Quraidah, pimpinannya itu namanya Sa'ad bin Asad. Dia mengatakan kepada Sa'ad bin Asad dan pemimpin-pemimpin Bani Quraidah yang lainnya. Saat itu kan kaum Quraisy sudah ada di depan parit ya. Ini adalah sekutunya Bani Quraidah. Bani Quraidah itu di Madinah, Quraisy itu di Mekah. Artinya kedekatannya itu nggak begitu dekat, hanya teman baru-baru aja gitu, teman bareng-bareng nyerang kaum muslimin. Tapi sebelumnya nggak terlalu, jadi nggak begitu kenal. Bagaimana sifat-sifatnya kurang kenal. Nah, Nu'aim ini mengatakan kepada Sa'ad bahwasanya, hei kalian itu Bani Quraidah ditipu sama orang-orang Quraisy. Itu orang-orang Quraisy itu mau pulang, sebenarnya mereka itu pulang ke Mekah sana. Nah kalian disuruh perang sendiri nanti sama Muhammad. Udah, kamu itu ditipu sebenarnya sama Quraisy itu. Saat Bani Quraidah kan tidak tahu kalau Nu'aim itu udah Islam. Begitu, iya. Itu lihat orang-orang Quraisy itu nanti akan meninggalkan kalian, ditinggal di sini. Kalian mesti kalah kalau sendirian lawan Muhammad. Mulailah ragu-ragu, menanamkan keraguan kepada Bani Quraidah. Apa benar kayak begitu? Iya. Terus bagaimana menurutmu? Kamu minta jaminan keselamatan, jaminan persekutuan ini tetap sampai akhir kepada orang Quraisy. Gitu, iya, minta jaminan keselamatan, utus orang ke sana untuk minta jaminan keselamatan. Maka kemudian setelah itu disetujui oleh Sa'ad, oleh Bani Quraidah. Lalu Nu'aim pulang. Sebelum utusan dari Bani Quraidah ini sampai ke Quraisy, ya sampai ke kelompoknya orang Quraisy, ini Nu'aim ini dengan secepat-cepatnya dia segera pergi ke Bani Quraisy, ke orang-orang Quraisy. Ya, sebelum didahului oleh utusan dari Bani Quraidah tadi itu, Nu'aim itu segera dengan kecepatan tinggi dia naik kuda menuju ke tempatnya orang-orang Quraisy. Karena orang-orang Quraisy juga tidak tahu bahwasanya Nu'aim sudah Islam, dikira masih Yahudi aja. Jika sudah sampai di tempatnya Quraisy, ngomong sama Abu Sufyan, "Hei Abu Sufyan, orang-orang Bani Quraidah itu nggak bisa dipercaya. Saya ini loh orang Bani Quraidah. Mereka itu nyesel telah membatalkan perjanjian perdamaian dengan Muhammad. Itu nyesel mereka. Kayaknya mereka itu akan balik menjadi temannya Muhammad lagi, karena tidak mungkin kayaknya bisa mengalahkan Muhammad." Gitu. Ragu-ragu. Oh begitu? Iya. Ya, kalau tidak percaya kamu, kalau tidak percaya sama aku, ini lihat aja, pasti mereka nanti akan minta perjanjian damai atau minta jaminan keselamatan, katanya Nu'aim. Kalau kamu nggak percaya, lihat aja, pasti nanti mereka minta jaminan keselamatan. Nah, karena memang tadi sudah sepakatan kan, ketika baru ngomong begitu, itu datang utusan dari Bani Quraidah ke orang-orang Quraisy yang minta jaminan keselamatan tadi itu. Ya aslinya usahanya Nu'aim juga. Kamu dari mana? Dari Bani Quraidah. Mau apa? Kita minta jaminan keselamatan, jaminan bahwasanya kamu tidak akan meninggalkan kita, Bani Quraidah. Katanya Nu'aim, nah, betul kan? Apa kata saya? Datang ini sudah nggak percaya Bani Quraidah itu sama kalian.
akhirnya perpecahan terjadi antara orang-orang Quraisy dengan Bani Quraidah. Terjadi perpecahan, terjadi permusuhan. Dan kemudian Allah Subhanahu wa taala juga mengirimkan para bantuan dari malaikat-malaikat ya, yang membuat orang-orang Quraisy di dalam kemahnya itu tidak nyaman. Allah mengirimkan bantuan berupa angin juga, angin yang sangat kencang, sehingga ketika mereka waktunya istirahat malam hari itu kemahnya itu terbuka, kain penutupnya terbang, terus kemudian panci-panci tempat masak, alat-alat masak itu pada bergelimpangan semua, anginnya kenceng. Dan pengepungan itu sampai 1 bulan, sampai 1 bulan. Kita bisa bayangkan 1 bulan jauh dari rumah, jauh dari sanak keluarga, makanan sudah mulai habis, nggak ada kejelasan ini jadi perang apa tidak. Tidur nggak bisa nyenyak karena angin begitu kencangnya, makanan-makanan banyak yang tumpah, udah agak kerasan mereka. Akhirnya sedikit demi sedikit itu pasukan itu pada pulang, sedikit demi sedikit pulang, sampai akhirnya ketika sudah hampir sebulan itu pimpinan pusat ya Abu Sufyan itu udah, kita pulang saja, nggak ada gunanya di sini, ini makanan sudah habis semuanya, kita bisa mati di sini tanpa perang. Akhirnya Abu Sufyan pulang, meskipun juga banyak yang tidak setuju. Udah, kalau yang mau ikut pulang silahkan ikut, kalau yang mau tetap di sini silahkan tetap di sini. Abu Sufyan pulang dengan membawa hampir setengah pasukan saat itu. Pasukannya yang lain kan dari sekitar Madinah. Akhirnya setelah 1 bulan habis, orang yang mengepung tadi itu habis, bersih semuanya. Dan kemudian Rasulullah SAW langsung beliau berinisiatif untuk menyerang Bani Quraidah yang berkhianat tadi, bahkan sampai belum istirahat. Jadi misalkan selesainya itu pagi, musuh itu pulang pagi, katakanlah jam 5, itu jam 6 sudah langsung berangkat lagi ke Bani Quraidah. Jadi tidak ada jeda sama sekali. Dan pada perang Khandaq itu, lempar-lemparan batu dan panah-panahan dari jauh tadi itu, ada seorang sahabat yang bernama Sa'ad bin Mu'adz yang terkena anak panah oleh orang-orang Quraisy dari kemah mereka, sehingga terkena tangannya dan luka-luka parah, sampai akhirnya didirikan tenda di dekat parit untuk merawat Sa'ad bin Mu'adz. Jadi parit itu dari pusat kota ya, itu kalau sekarang kita itu naik bis dari Masjid Nabawi, di mana di situ ada rumah Rasulullah kan, dari Masjid Nabawi ke tempatnya Khandaq itu ya beberapa menit saja naik bis itu, naik bis ya beberapa menit. Mungkin kalau zaman dulu pas waktunya jalan kaki itu ya beberapa kilo, tidak terlalu jauh, tapi ya jauh dari rumah, mungkin sini ya nggak sampai berhenti cari ya, setengahnya sampai ke Daipung sana kira-kira. Nah, jadi saat di situ nggak mau pulang saat, meskipun luka, sampai akhirnya saat ini meninggal dunia beberapa hari setelah luka-lukanya tadi itu meninggal dunia. Meninggal dunianya tapi setelah perang berakhir ya, jadi kena panahnya itu sudah di akhir-akhir perang. Nah dia berdoa, Allahumma la tumitni hatta ukirru aini min Quraidah, ya Allah janganlah engkau matikan aku sampai aku senang
melihat kehancuran Bani Quraidah. Jadi setelah beberapa hari dia itu dirawat, akhirnya dia meninggal dunia, tapi dia belum sempat melihat kehancuran Bani Quraidah, tapi sudah melihat pasukan kaum muslimin berangkat ke Bani Quraidah. Karena memang bisa dikatakan sumbernya itu ya dari Bani Quraidah ini. Sumbernya kesusahan pada perang Ahzab itu dari Bani Quraidah inilah yang mereka itu berkhianat. Inilah jamaah sekalian perang Ahzab, dan berikutnya adalah perang Bani Quraidah. Karena Nabi langsung berangkat ke Bani Quraidah. Semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.